Pemerintah sekarang kalau bisa dipajakin apa-apa dipajakin gitu ya. Berasa nggak Pak? Berasa banget. Besok-besok buang air kecil bisa dipajakin lagi. Dibilang miskin kurang gitu. Berkurang, ini berkurang, lain-lain berkurang. Berkurang. Nyari kerja aja susah. Kalau sekarang malah serba susah, malah kalau dilihat dari kehidupan kesehariannya memang agak susah gitu kan. Bapak tahu nggak kayak gitu, tiba-tiba diblokir kayak gitu? Nggak tahu. Ya contohnya aja udah Pak Ustadz Dasar Latif. Iya. Rekeningnya tiba-tiba diblokir. Buka blokirnya juga bayar ya? Bayar katanya 100.000. 100.000 kali jutaan. Pak sambil senyum. Apakah Bapak pesimis dengan kepemimpinan Prabowo? Ya, seharusnya sih saya pesimis ya kan, yang namanya pemimpin. Seharusnya optimis pasti. dong, tapi malah pesimis ini. Assalamualaikum. Halo semuanya. Bertemu lagi kita di channel Cerita Jakarta. Apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat, berlimpah rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, saya berada di Taman Mini ya. Kita ngobrol-ngobrol di sini lagi dengan kebetulan ada warga di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dengan Bapak siapa nih Pak? Saya Pak Restu. Pak Restu, sebelahnya? Pak Anwar. Sebelahnya Pak siapa nih Pak? Kacamata. Oke. Bapak, dengar nggak apa namanya Indonesia sekarang udah ulang tahun yang keberapa merdekanya? 80 tahun. Wah, tahu semua update sebagai. Berasa nggak Pak? Indonesia makin maju atau biasa aja? Kalau dibilang maju ya masih banyak yang miskin. Oke, nggak apa-apa Pak. Iya kan pendapat warga ini lagi. Iya. Kalau dibilang maju banyak yang miskin. Kalau negara maju biasanya kan kaya-kaya kayak Singapura. Iya, betul. Iya. Tapi Bapak aja. sudah ngeliat luar-luar ini. Begitu ya. Kalau menurut Bapak Indonesia ini belum? Belum. Bapak yang senyum-senyum ini. Bapak nih, setuju nggak nih Pak? Ya, kira-kira seperti itulah Pak. Oke, jadi gini. Kita sudah mengalami era berapa presiden ya. Sekarang eranya Prabowo. Dia memang belum setahun. Tapi banyak orang misalnya agak komplain. Misalnya dia ngomong begini salah satunya. Ekonomi Indonesia membaik. Jumlah orang miskin menurun. Bapak setuju nggak? Oh, saya sih nggak setuju. Kalau Pak Presiden kan cuma dapat laporan dari menteri-menterinya aja. Nah, pintar nih Bapak ini. Kaget saya ngomong. Kok setuju, kok setuju. Kalau ngeliat langsung tuh. Oh iya, jadi Dia dapat data dari menteri-menterinya yang dibilang miskin kurang gitu. Berkurang, ini berkurang, lain-lain berkurang. Berkurang. Nyari kerja aja susah. Wah, Bapak ini kalem aja nih Bapak. Bapak setuju nggak kayak gitu? Karena memang nih, kalau dia bilangin Indonesia kayak punya data sendiri, warga negara Indonesia yang miskin berkurang, tapi menurut Bank Dunia malah naik. Ya, betul Pak, memang seperti itu Pak kenyataannya. Betul juga kata teman saya tadi, itu kan cuma di atas kertas saja katanya kemiskinan itu berkurang. Tapi di lapangan sendiri kan kenyataannya kan memang masih banyak yang Jadi Bapak setuju benar yang lebih benar Bank Dunia bahwa datanya kemiskinan Indonesia itu naik itu ratusan juta. Sementara kita cuma dikit banget. Bukan Bank Dunia atau itu Pak, ini kenyataan di lapangan Pak. Oh, artinya Bapak realistis ya. Gitu. Kenyataan di lapangan juga begitu. Iya. Bahwa sebenarnya jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah. Bertambah lah Pak. Oke. Malah kalau sekarang malah serba susah, malah kalau dilihat dari kehidupan kesehariannya memang agak susah gitu kan. Oh gitu. Makanya misalnya gini, harga naik atau gimana? Apa misalnya contohnya konkretnya? Ya bisa jadi harga naik. Pajak juga sekarang luar biasa Pak kenaikannya Pak. Iya, benar. Nah, ini Bapak ini benar nih. Pajak juga apa-apa dipajakin. Bahkan kafe aja nyetel lagu dipajakin. Mungkin Bapak tahu sendiri lah seperti itulah. Nah, Bapak setuju nggak misalnya kayak kafe nyetel aja harus pajak lagi. Lalu ada apa-apa lagi kayaknya. Oh nih, yang baru rekening diblokir. Dengar Pak? Dengar Pak. Setuju? Kalau menurut saya pribadi sih nggak setuju Pak. Masalahnya ya mungkin ada benernya juga, tapi sebaiknya kan harus disosialisasikan dulu gitu kan, dikasih tahu dulu ini rekening nggak dipakai atau nggak berguna. Iya banget ini. Kayaknya Mami ngomong ya, belum disosialisasikan. Tiba-tiba warga kaget ya Pak diblokir ya. Bapak tahu nggak kayak gitu? Tiba-tiba diblokir kayak gitu? Nggak tahu. Ya contohnya aja udah Pak Ustadz Dasar Latif.
Iya. Rekeningnya tiba-tiba diblokir. Padahal butuh uang buat inian. Iya, artinya bukan uang didiemin gak ada guna, Iya. tapi uang buat bangun masjid, Buat ya kalau bangun nggak salah. masjid. Lalu dia kalau nggak salah untuk ngebuka blokirnya juga bayar ya. Bayar katanya 100.000. 100.000 kali jutaan Kok sambil senyum sih rakyat Pak? Indonesia. Kok sambil senyum saya ngomong 100.000? Kalau 100.000 dikali berapa ya gitu? Iya, dikali berapa rakyat Indonesia tuh yang punya rekening kali buka blokir. Gede dapatnya. Nah, loh, Mama, kok gede dapetnya? Emang mau dapat duit apa? Emang mau didapetin gitu buat buat siapa? Mungkin buat orang bang 100.000 tuh kecil ya. Buat kami ini yang orang miskin ini 100.000 gede banget. Berasa ya Pak. Iya benar. Dan benar juga. Kalau dikali bisa ratusan ribu rekening, jutaan rekening, 100.000 kali berapa jumlahnya kan gila, gede Iya. banget. Tapi tetap aja kan ya masih banyak orang miskin. Padahal udah ditarik-tarik ini yang kayak gitu. Negara nggak kesian apa sama kami ini? Nyari kerja susah. Bapak nih Pak, nih bapaknya ini kalau ngomong tiba-tiba ngomong keras tapi benar loh Pak. Kan bapaknya senyum aja. Emang seperti itu Pak kenyataan di lapangan Pak. Emang kenyataannya begitu ya? Ya seperti teman saya tadi emang seperti itu. Pak nih, berasa nggak nih? Oke, geser nih. Kalau sekarang Presiden Prabowo katanya jarang turun ke lapangan, kayaknya nggak tahu deh dengan masalah-masalah di masyarakat. Ya memang Pak Presidennya turun ke lapangan, cuman yang ngedampingin menteri yang laporan. Yang turun ke lapangan itu tandanya cuma 1-2 orang, nggak turun ke pelosok-pelosok. Dapat Oh, laporannya dari menteri, yang namanya menteri. iya. Dapat laporan lagi dari anak buah yang penting asal bapak senang. Iya benar, kesannya gitu ya. Laporan bahwa misalnya ekonomi membaik ini, misalnya kayak gini lagi, PHK sekarang banyak. Bapak tahu bahwa orang-orang susah cari kerja. Iya. Itu tapi ditanggapin bahwa arah Indonesia belum baik. Aduh, kalau kita ya maaf yang ngomong, warga masyarakat beda kan yang dirasakan dengan yang dilihat pemerintah. Antara laporan dengan faktanya itu berbeda. Teorinya itu memang bagus semuanya. Kemiskinan 0 sekian persen Iya. menurun. Ini sekian persen menurun. Faktanya orang yang sarjana aja belum tentu bisa kerja. Bapak tahu Bapak, saya potong. Orang miskin. Sarjana sekarang ngedaftar untuk jadi petugas pembersih. Ini Iya. pasukan oren, dengar? Pasukan oren benar. Sampai Sampai ada Karena nggak ada kerjaan. sarjana ojol, ada sarjana jadi supir. Iya, benar-benar Pak. Saya juga pernah naik ojek, benar. Sarjana S2 Pak. Kaget nggak Bapak dari gitu? Iya kaget, jangan kan S2, S1 aja. Jadi Kalau S1 mah lebih rendah dong, S2 lebih naik dong. di Ya. sekolah udah mahal-mahal. Iya itu. Jadi supir, jadi tukang ojek. Nyesek ya Pak kayak gitu-gitu ya. Beliau ini punya menteri-menteri. Dan menterinya dipinta laporan. Otomatis biar menterinya ini terus terpakai, laporannya bagus-bagus terus. ABS, Iya. asal Bapak senang. Nah, karena ditanya kemiskinan gimana? Wah aman Pak, kemiskinan menurun. Pasti begitu, kenyataannya kan enggak. Coba kita lihat Mungkin langsung. orang miskinnya di bawah diturun-turunin aja, diumpetin kali ya. Coba, kalau kita lihat langsung di acara-acara TV kayak Indonesiaku tuh, nah itu kan yang disiarin tuh yang orang-orang susah. Coba itu yang dilihatin. Bapak ini kayaknya aneh inilah. Ini gini Pak ya kita ngomong ya. Presiden Prabowo memang belum setahun ya. Belum. Tapi sebelumnya kan Bapak Jokowi 10 Iya. tahun. Bapak Jokowi sebelumnya kerjanya cukup baik atau jelek atau? Ya kalau saya lihat sih, memang pembangunan ya melebihi. Oh, pembangunan itu lebih bagus. Di zaman Jokowi. Iya. Nah, tapi tapi utangnya lebih banyak sekarang. Itu negatifnya di situ. Ya itu dia. Sekarang dirasakan gitu atau gimana? Sekarang kita mau dibangunin tol, ya tol kita banyak tuh. Ya Betul kan? betul. Tapi mahal. Sekarang Pak Jokowi membangun tol untuk yang punya kendaraan. Iya betul betul. Yang ngerasain orang-orang yang punya mobil. Lah kayak saya kalau naik angkot kan nggak lewat tol. Oh. Akhirnya jadinya apa? Macet lah yang di selain jalan tol. Oh Jangan betul di betul. tol aja masih macet. Oh, oke Pak. Sekarang ini ya, kita nggak nih, yang menurut Bapak ya sekarang nih masih kurang, yang harus dibenahi Prabowo apa kira-kira? Ya, sebenarnya masalah sosial aja.
rakyatnya dibuat senang aja. Mereka kan dipilih rakyat. Betul banget. Rakyatnya ini susah. Nah, buatlah rakyatnya ini senang. Ya nggak perlu kaya rakyat itu. Yang penting kayak dulu harga dapat dijangkau. Oh iya Pak, ini ibu-ibu pada ngeluh berasnya naiknya harganya kelewatan. Iya, mereka bisa makan tenang, mau sekolah juga tenang. Betul Bang. Sekarang kan mau sekolah mikirin uang jajan. Antara uang jajan sama buat makan, akhirnya kan kesian yang orang-orang susah, yang kerjaannya nggak ada. Kayak mungut-mungutin botol aqua. Oh, kayak pemulung kayak gitu ya, tambah susah gitu mereka. Bapak juga tahu kan, Bapak sekarang banyak pedagang apa segala macam pada ngeluh jualannya sepi. Jualan sepi. Daya beli masyarakat berkurang. Berkurang karena ada jualan-jualan online. Betul. Udah kita dipermudah jualan online, mau dipajakin lagi, ntar orang lagi Bapak kalau ngomong suka bener. Bingung lagi ya, sudahan lagi. Ini online juga mau dipajakin. Makanya, kok kesannya apa ya? Pemerintah sekarang kalau bisa dipajakin apa dipajakin gitu ya? Berasa nggak Pak? Berasa banget. Besok buang air kecil bisa dipajakin lagi. Iya benar juga ya. Jangan-jangan yang sekarang ngomong. Dulu kepikiran, tiba-tiba kafe nyetel musik dipajakin. Besok kita kalau ke kafe udah nggak denger musik lagi. Iya. Lucu nggak Pak? Pernah dengar? Katanya kalau nyetel musik nyetel suara burung pun itu tetap kena royalti. Besok-besok. Kok ya gitu Pak? Besok-besok kita mau kemana-mana tuh udah nggak ada suara musik itu. Udah kayak ini aja kuburan udah. Bapak kesannya gini ya. Bapak sih sambil senyum ngobrolnya. Tapi sebenarnya gini, saya lihat ya. Bapak banyak yang agak ini lagi. Apakah Bapak pesimis dengan kepemimpinan Prabowo? Ya seharusnya sih saya pesimis ya kan, yang namanya pemimpin. Seharusnya optimis dong, tapi malah pesimis ini. Ya optimis. Seharusnya optimis karena kan Pak Prabowo ini kita yang pilih. Iya. Tapi kenyataannya? Mungkin beliau ini mikirin rakyatnya ya kan. Cuman kayak menteri-menterinya ini tolonglah, kalau bikin laporan jangan asal Bapak senang aja. Lihat yang sesungguhnya faktanya. Jadi Pak Prabowo ini punya anak buah yang menurut Bapak sebenarnya kurang bagus kerjanya. Iya. Dulu aja belum apa-apa ya kan. Menteri SDM totalnya udah bikin gas ke lingkungan orang. Iya. Belum update terus nih Bapak nih, tahu semua nih. Iya. Saya kan nonton berita. Benar Pak. Iya juga nih gini. Nah pemirsa, saya senang nih. Artinya Bapak ini mau ngasih masukan kayak begitu. Oke Pak, cara saya merasakan setelah 80 tahun Indonesia merdeka, apa yang mestinya dibenahi di negara ini? Korupsi misalnya? Korupsi ya itu yang paling penting, korupsi. Kedua kesejahteraan rakyat Pak. Bapak mau nanya dikit. Bapak tahu orang sekarang ada yang mengibarin bendera One Piece? Tahu Pak. Menurut Bapak itu ini protes ini keras atau apa sih sampai harus dilarang? Sebenarnya sih bukan protes keras, itu cuma nada protes ya atas kebijakan-kebijakan yang nggak sesuai aja. Kurang memihak masyarakat. Iya. Sebenarnya sih bendera One Piece-nya itu kan mereka mengibarkannya itu kan cuma di bawah merah putih, nggak di atas. Betul Bapak. Iya, selama itu masih di bawah merah putih, ya nggak masalah. Iya juga ya. Ya soalnya gini, maksudnya sampai ini warga juga menyuarakan sedikit pun nggak boleh kan, aneh kan? Bapak tahu nggak Gibran dulu pernah pakai bendera itu di logo di bajunya? Pernah. Nah itu gimana? Dilarang dong? Nah itu dia. Kalau mau melarang ya laranglah semuanya. Jangan yang di bawah-bawah aja dilarang. Sebenarnya sih antara One Piece sama merah putih tetap aja. Biar gimana pun juga kayak supir-supir truk. Tetap aja mereka itu hatinya tuh merah putih. Betul Bapak, iyalah. 80 Indonesia merdeka itu sebenarnya kita tetap bangga dan Indonesia kan ya. Tapi kalau misalnya ada rasa kekecewaan sedikit dan itu disuarakan dengan bendera One Piece, sah-sah aja kan, boleh aja. Boleh aja. Yang penting kan mereka nggak melakukan pelanggaran. Iya pula. Ya kan nggak melanggar hukum. Iya. Selama bendera One Piece-nya itu nggak ada di atas bendera merah putih, ya nggak ada masalah. Boleh aja. Jadi kalau misalnya ini tiba-tiba masyarakat jadi khawatir kayak gitu aja, mau ditangkap apa katanya itu. Lalu tapi ada juga pejabat yang boleh aja kok, itu kan sekedar suara rakyat. Bapak setuju yang mana?
Yang setuju yang suara rakyat itu aja, itu kan cuman apa? Nada protes aja, bukan mereka itu seandainya mengibarkan itu mau makar atau mau merdeka kan nggak mau merdeka itu pakai bendera kayak begitu. Iya, hal kecil tapi kan terasa lebay ya ini ya respon pemerintah sekarang gitu. Ya, ini lagi lah, dipikir-pikir lagi. Nggak ada rakyat yang mau merdeka dengan pakai bendera kayak begitu. Iya, artinya respon pemerintah aja kelewatan ya, sekedar aja itu udah suara ada sedikit protes bahwa itu lagi. Dan mau ngomong, kalau warga cuma protes begitu aja sudah diributin banget, jadi salah kali jadi warga juga ya. Nah itu lah, besok-besok warganya pada gagu semua. Pada gagu, nggak bisa ngomong gitu. Nggak boleh ngomong, akhirnya takut. Iya. Kan namanya manusia ya kan, mereka punya pemikiran ya kan. Iya, punya betul. Emosi, punya rasa kecewa. Iya. Dan itu wajar didengarkan oleh presiden atau pemimpin siapapun itu ya Pak ya. Apapun itu. Iya. Yang penting selama itu nggak melanggar hukum, ya nggak masalah. Oke Pak, lagi sini. Apa doa Bapak untuk 18 tahun Indonesia mereka? Semoga Indonesia itu sama-sama ininya berdaulat, mensejahterakan. Di Indonesia itu menjadi kayak Singapura. Wah. Rakyatnya itu ya nggak ada yang sengsara lah. Jadi ya, semoga Indonesia tambah makmur ke depannya ya. Oke. Jadi makin keren. Ya. Oke, terima kasih ya Pak, maaf diganggu ini. Dan nanti Bapak bisa nonton di channel YouTube Cerita Jakarta. Oke, terima kasih Bapak.